Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya Pendeta Dede Dula boleh kembali menjumpai saudara ya di kesempatan live pada hari ini. Saya rindu membagikan kebenaran firman kepada Bapak Ibu dan saya benar-benar berharap di pagi hari ini agar signalnya begitu baik ya. Saya seringkali terkendala untuk live karena masalah jaringan signal. Sudah melakukan berbagai macam upaya tetapi selalu saja jaringannya kurang bagus ya. Ya, ataupun dalam doa mungkin ke depan bisa menaikkan kemampuan atau kekuatan jaringannya atau ya apalah itulah demi kelancaran jaringan. Puji Tuhan. Saya rindu membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu, tetapi sebelumnya mari sama-sama kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa Engkau memberkati perenungan firman Tuhan ini. Agar perenungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami semua boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya memberikan tema untuk renungan firman, yakni mengikuti Yesus. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 9. Kita baca ayat 57 sampai 58. Sisanya nanti kita akan baca di hari-hari yang kemudian. Lukas 9 ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ketika Yesus melakukan sebuah perjalanan bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba ada orang yang berkata kepada Yesus bahwa dia mau mengikuti Yesus, dan luar biasanya dia mau mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Saudara, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan. Kalau saudara adalah orang Kristen, kemudian saudara tidak mengikuti Tuhan, maka saudara bukan Kristen. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang mengikuti Tuhan, yang mengikuti Yesus Kristus. Dan ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita mengikutinya bukan hanya pada saat kita happy, senang, atau pada saat kita tahu Yesus memimpin kita pada sebuah tempat yang indah, yang enak bagi kita. Tidak. Ketika Kristus pun memimpin kita masuk di dalam lembah kekelaman, maka kita pun harus ada di sana. Karena Kristus Yesus mengatakan bahwa di mana aku berada, maka di sana hambaku juga harus berada. Jadi orang yang pertama ini benar di dalam ungkapannya, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Tetapi apakah yang keluar dari mulut orang pertama ini sama dengan apa yang ada dalam hatinya? Karena saudara-saudara, belum tentu apa yang keluar dari dalam mulut itu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Walaupun mulut ini, lidah ini hanya sejengkal jaraknya dari hati kita. Kadang-kadang lain di mulut, lain di hati. Mulutnya manis sekali tetapi tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka kemudian Yesus pun menjawab orang pertama tersebut dengan kalimat seperti yang tertulis di ayat yang ke-58. "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jawaban Yesus ini, saudara-saudara, sepertinya tidak nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh orang pertama ini ketika dia mau mengikuti Yesus. Dan apakah ungkapan ini adalah ungkapan yang sia-sia? Saya mau beritahu, Yesus tidak pernah mengungkapkan kalimat yang sia-sia. Apapun yang disampaikannya adalah sesuatu yang sangat penting. Memang banyak ungkapan daripada Kristus yang tidak dimengerti oleh murid-murid pada waktu itu. Tetapi pada kemudian hari mereka mulai mengerti, memahami setiap kalimat atau ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Paling tidak kita mengerti ketika Anda membaca satu ayat
satu kalimat yang keluar daripada mulut Yesus dan Anda tidak memahaminya, itu bukan berarti adalah kalimat hampa dan tanpa sebuah pengertian. Karena ingat, dia adalah Allah dan Allah tidak pernah sia-sia di dalam berucap. Apapun yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang penting. Nah, khususnya berkenaan dengan ayat yang kita baca ini, respon Yesus terhadap orang pertama yang mau mengikuti dia berhubung erat dengan motivasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Kenapa Yesus berkata serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia atau Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Karena orang ini ketika dia berkata mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati kemanapun Tuhan itu pergi, ini hanyalah lip service. Sebab dia memiliki motivasi yang tidak benar. Motivasinya yang tidak benar itu kelihatan daripada respon yang disampaikan oleh Kristus Yesus. Saudara, ketika kita membaca Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, di dalam Injil sinoptik yang lain, kisah ini dicatat. Ya, di dalam kitab Matius. Dan sebelum kisah ini dicatat, ada peristiwa yang terjadi. Yakni Yesus menyembuhkan orang sakit, melenyapkan berbagai macam kelemahan, dan mengusir banyak setan. Barangkali ketika melihat itu, orang pertama ini merasa terkagum-kagum. Dia melihat bagaimana Yesus bikin mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dan itu membuat dia wow. Dan ketika dia merasa bahwa mengikuti Yesus pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa berdasarkan kesembuhan atau mujizat yang Yesus lakukan, maka pada akhirnya dia pun berkata, aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memiliki motivasi yang seperti ini dalam mengikuti Tuhan adalah motivasi yang salah. Saya percaya, saya tahu bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dalam segala kesusahan kita, di dalam segala kemalangan yang kita alami. Tetapi ini tidak boleh menjadi motivasi yang paling utama. Ya, ikut Tuhan kita bisa mengalami yang namanya berkat, tetapi saudara tidak boleh ikut Tuhan supaya diberkati. Karena ketika saudara memiliki motivasi yang seperti ini di dalam mengikuti Tuhan, maka saudara akan karam iman. Saudara akan kandas iman. Kenapa demikian? Karena ketika engkau mengikuti Kristus Yesus, tidak selamanya engkau akan bahagia. Oleh karena kebenaran yang tersimpan di dalam hatimu, oleh karena kebenaran yang ada dalam hidupmu, maka engkau akan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang menyebabkan kesulitan di dalam kehidupan saudara. Jadi ingat ya, ikut Tuhan itu tidak akan selamanya happy-happy. Ikut Tuhan itu akan diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Saya, saudara-saudara, pengingat dengan lagu anak sekolah minggu yang pernah kita nyanyikan ya. Yang membangun satu pemikiran yang sebenarnya ini pemikiran-pemikiran yang salah di dalam mengikuti Tuhan. Saudara ingat tak dengan lagu yang bilang, berlayar dengan Yesus sungguh bahagia. Bahagia, bahagia. Berjalan dengan Yesus sungguh bahagia sampai ke tujuan. Dayung, dayung terus. Saudara, ketika kita menyanyikan pujian tersebut, di dalam benak kita berlayar dengan Yesus pasti bahagia aja. Dayung, dayung dalam kebahagiaan. Tetapi kalau saudara membaca Alkitab, saudara menemukan murid-murid yang berlayar dengan Yesus justru diperhadapkan dengan ombak. Ya, memang Yesus kemudian memang kemudian Yesus meredakan ombak tersebut. Tetapi pengalaman menghadapi ombak merupakan pengalaman yang tidak mengenakan sama sekali. Saya percaya saudara-saudara, seandainya mungkin Yesus tidak bersama dengan murid-murid di dalam perahu, ombak itu tidak akan datang. Kenapa mereka dihempaskan oleh ombak? Karena Yesus memimpin murid-murid untuk pergi ke seberang. Dan di seberang nanti mereka akan ketemu dengan orang gila dari Gerasa. Iblis tahu Yesus hendak melepaskan orang gila itu dari roh jahat. Maka iblis menghadang dengan membangkitkan badai. Maka saudara-saudara, kebenaran di dalam diri kita justru itu akan mendatangkan kesulitan. Karena iblis tidak senang dengan saudara. Maka kalau saudara ikut Tuhan kemudian dalam benak saudara akan bahagia selamanya, buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu. Engkau tidak akan bahagia. Engkau akan pikul salib.
Ya, engkau akan menyangkal diri di dalam mengikuti Tuhan. Kalau engkau sudah punya motivasi yang seperti ini, di mana engkau ikut Tuhan mau pikul salib sangkal diri, maka engkau akan berjalan di dalam kebenaran dan dalam hadirat Tuhan yang pasti akan membawa damai sejahtera bagi saudara meskipun engkau ada dalam setiap kesulitan hidup. Saya juga mengingat bagaimana ada lagu yang bilang, Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Ya. Mohon maaf ya, saya lagi batuk ini sudah. Jadi Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Apakah demikian? Saya justru mendengar banyak kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan yang ketika menerima Kristus di dalam hidupnya, justru dia menjadi musuh nomor 1 di dalam rumahnya sendiri. Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian dari pendeta Debbie Basir. Bagaimana ketika dia menerima Kristus Yesus, tadinya dia bukan orang Kristen. Dia tinggal di Palu dan keluarga besarnya itu bukan Kristen, non-Kristen. Maka ketika dia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, papanya menjadi marah dan kemudian mengambil sebilah pedang dan berkata mengancam Debbie Basir, kalau kamu meneruskan iman kepercayaan kamu kepada Kristus, papa bisa melenyapkan nyawamu. Tetapi dia tetap bersikeras. Ternyata itu hanya sekedar ancaman. Papanya juga tidak mau melakukan itu karena papanya mungkin sayang dengan anak. Tetapi kemudian papanya mengusir dia dari rumah kan. Dan tidak boleh bawa ijazah. Papanya ngomong, saya mau lihat Yesus kamu mau kasih makan apa sama kamu. Ya. Tetapi kemudian saudara melihat bagaimana sekarang Debbie Basir ini dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika saudara ikut Tuhan, tidak selamanya Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Kadang-kadang ketika engkau menerima Kristus, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, orang di dalam rumah menjadi musuh. Bukan berarti saudara-saudara menjadikan mereka musuh, tidak. Tetapi oleh karena kebenaran di dalam hatimu, engkau dijadikan musuh oleh setiap mereka. Tetapi kendati demikian, engkau harus tetap mengasihi mereka. Karena itulah salib yang engkau pikul. Itulah penyangkalan diri yang dimaksudkan oleh Kristus Yesus. Jadi ikut Tuhan itu seperti apa? Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa kita diutus sama seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Saudara perhatikan zaman sekarang, apalagi di Indonesia, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Jangankan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Orang Kristen mau ibadah saja, apalagi di Indonesia bagian barat saja. Di bagian barat sana itu dipersulit. Dan saudara jangan kaget dengan ini, karena Yesus sudah mengatakannya bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itulah bentuk penyangkalan di dalam mengikuti Kristus Yesus yang membuat kita mengerti bahwa senang. Ya mohon maaf, ini jaringan saya saudara kurang bagus ya. Saya sementara terus-menerus berusaha agar jaringan ini baik. Kalau saudara bisa membantu memberitahu kepada saya. Ya. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi sekali lagi, ikut Tuhan itu tidak selamanya happy-happy. Kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan. Maka persiapkan hatimu sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan. Yesus berkata dalam Markus pasal 13 ayat 13, kamu akan dibenci oleh semua orang. Bahkan orang Kristen itu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita bagi Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahkan di dalam beribadah kepadanya, kepada Kristus, kita akan menderita aniaya. Itulah harga yang akan kita bayar, salib yang akan kita pikul di dalam mengikuti Kristus. Maka memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Kristus adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara bisa melihat ada seekor tikus yang lari dikejar oleh seekor kucing. Tindakannya sama, yakni sama-sama lari. Tetapi kalau saudara tanya sama tikus kenapa tikus lari, dan tanya kepada kucing kenapa kucing lari, maka mereka akan punya motivasi yang berbeda. Kucing lari karena lapar, sementara tikus lari karena nyawa. Tindakannya sama, tetapi saudara-saudara, motivasinya pun itu berbeda. Ya. Saya mengingat satu kali saudara-saudara, ada cerita dari seorang pendeta di mana dia melihat ada satu jemaat yang rajin sekali ibadah. Ibadahnya jam 9, setengah 8 dia sudah hadir. Bayangkan 1 jam setengah ibadah belum dimulai dia sudah hadir. Bukankah ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya?
Dan dia melakukan itu persis dan konsisten. Maka melihat itu pendeta di tempat tersebut merasa terkesima. Dia pun mendekati Bapak itu dan bertanya, "Pak, Anda begitu luar biasa. Saya memperhatikan Anda selama ini loh. Dan Anda selalu datang bahkan 1,5 jam sebelum ibadah dimulai. Bisakah Anda menceritakan apa yang menjadi motivasi Anda sehingga kemudian ini bisa menginspirasi jemaat yang lain agar mereka tidak terlambat di dalam beribadah?" Maka Bapak itu mulai ngomong, "Pak Pendeta, kalau hari Minggu begini, kalau saya bangun pagi, istri saya itu cerewetnya minta ampun, Pak Pendeta. Dia cerewetnya minta ampun. Dan kalau dia sudah mulai marah-marah, itu tidak akan berhenti dan membuat telinga saya sakit. Maka daripada telinga saya sakit, Pak Pendeta, lebih baik saya datang ke gereja." Sudah ketika menelaah motivasi Bapak ini, ternyata dia datang cepat ke gereja bukan merindukan Tuhan, tetapi menghindar daripada ocehan istrinya. Nah, saudara sekarang mengerti kan ketika saya mengatakan motivasi itu sangat penting. Ada seorang bayi yang dari Islam masuk Kristen, ya, dan hal itu diberitahukan kepada pendeta. Pendeta yang melihat itu, wow, luar biasa ya. Ada seorang ibu yang Islam masuk Kristen. Kemudian pendeta pun bertanya kepada ibu tersebut, "Apa alasan Mbak masuk Kristen?" Mbak itu mulai ngomong, "Pendeta, saya ini orang miskin loh Pak Pendeta. Dan saya takut nanti ketika saya meninggal, saya tidak punya lahan penguburan. Karena saya tidak punya uang untuk membeli lahan penguburan. Kata tetangga saya bahwa orang Kristen itu baik-baik. Kalau meninggal, maka orang miskin itu diberikan lahan, bahkan diibadahkan. Maka karena itulah Pak Pendeta, kemudian saya masuk Kristen." Ya, jadi saudara-saudara, Mbak ini masuk Kristen itu karena lahan penguburan. Jadi ini motivasi-motivasi yang sebenarnya tidak baik di dalam mengikuti Kristus Yesus. Maka perhatikanlah apa yang menjadi motivasi saudara. Dan kalau ada motivasi yang benar dalam mengikuti Kristus, maka itu adalah Kristus itu sendiri. Jangan ikut Tuhan karena ada embel-embel yang lain. Jangan ikut Tuhan hanya karena saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Jangan ikut Tuhan hanya karena saudara ingin disembuhkan oleh Tuhan. Jangan ikut Tuhan hanya karena saudara ingin segala hutang-hutangmu dilunasi oleh Tuhan. Ikutlah Tuhan oleh karena saudara mengasihi Tuhan. Oleh karena saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara punya motivasi hati yang seperti ini, maka saya sungguh percaya kehidupan saudara akan berjalan di dalam kebenaran dan di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca ini, khususnya Lukas 9 ayat 57-62, ada 3 orang ya. Jadi orang pertama sudah saya sampaikan, nanti pada esok hari saya akan menyampaikan orang yang kedua dan orang yang ketiga. Puji Tuhan ya. Sebelum saya berdoa, saya mau baca komentar dulu ya. Dari Bani Seberang ini. Ya. Arianto, Batung, manusia tetap manusia dan Tuhan tetap Tuhan. Keduanya tidak bisa disatukan. Itu menurutmu. Menurutmu yang adalah manusia. Anda tidak bisa membatasi Allah. Allah itu maha kuasa. Kalau dia ingin menjelma menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Allah, maka dia mampu melakukannya. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Allah. Kau bukannya pengikut Yesus, kau mengikuti Paulus. Paham? Ya, kau bodoh. Ya, inilah Yesus katakan ketika engkau mau ibadah kepadanya, maka engkau akan menderita aniaya. Dan salah satu aniaya yang dialami oleh orang Kristen adalah dikatain bodoh oleh Bapak Jafri Abidin, yang merasa bangga ketika mengatakan bodoh kepada orang lain. Pak Jafrah bertobat ya Pak ya. Bapak harus bertobat. Ya, kalau Bapak bertobat, tidak bertobat, maka Bapak pasti masuk neraka. Percayalah kepada Kristus, maka hati Bapak berubah, maka mulut Bapak pun akan berubah. Kami orang Kristen mengikuti Paulus, yang Paulus juga mengikuti Kristus. Jadi sama seperti Paulus mengikuti Kristus, kami pun sama-sama mengikuti Kristus. Sudah jelas Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Yang bilang Tuhan beranak itu siapa? Orang Kristen tidak pernah percaya Tuhan itu beranak. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, itu punya makna. Maknanya bukan Allah memberanakan Yesus, melainkan Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa Surgawi. Seperti itu ya Mas Muya. Untuk komentar-komentar yang caci maki, mohon maaf saya tidak bisa membacanya. Nanti saya juga pasti akan memblokir saudara sehingga saudara tidak bisa lagi gabung di live saya.
Oke, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Ajari kami sebagai pengikut Kristus memiliki motivasi-motivasi yang benar. Sehingga sekiranya Tuhan di dalam kami mengikuti Engkau, kami Tuhan Yesus boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dalam pemandangan. Ampuni kalau selama ini kami ikut Tuhan karena ingin kaya, ingin sembuh, ingin terlepas dari segala jerat hutang. Ampuni Tuhan. Biar kami mengikuti Tuhan karena Engkau Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara ikut Tuhan sekali lagi ya. Ya, bukan berarti saya memandang remeh setiap pergumulan saudara ketika saudara dililit hutang atau sebagainya, tidak. Tetapi ingatlah bahwa di atas segala sesuatu Kristus Yesus yang harus menjadi hal yang utama, alasan yang utama bagi kita mengiring Dia. Masalah pergumulanmu engkau dapat serahkan kepadanya, karena Dia adalah Allah yang baik yang memelihara kehidupan setiap kita. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir. Lalu yang mencabut nyawa Maryam siapa? Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang menjadi manusia, maka Dia berhak mencabut nyawa Maria, dan Dia bahkan berhak mencabut nyawamu, Herlin ya. Dia bukan hanya bisa mencabut nyawa Maria, Dia juga bisa mencabut nyawamu. Sudah jual sebanyak yang mualaf karena ulah kalian. Justru di Indonesia Kristen itu meningkat pesat. Makanya kenapa aniaya terhadap kekristenan itu semakin menjadi jadi, khususnya di Indonesia bagian barat. Kenapa Indonesia dipersekusi? Orang Kristen dipersekusi ibadahnya. Gerejanya dilarang untuk dibangun. Kenapa? Karena di sana ada kesadaran jumlah kekristenan itu meningkat pesat dari tahun ke tahun. Maka harus ditekan dengan cara apa? Gereja tidak boleh dibangun kalau ibadah harus dipersekusi. Tuhan berkati kita semua. Shalom.